Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin membahas tentang Daulah Mughal. Itu izinkan kami untuk perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dinasti Mughal. Dinasti Mughal merupakan salah satu dinasti besar Islam yang pernah berkuasa di India. Dinasti ini menunjukkan sikap toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama lain, khususnya para pemeluk agama Hindu yang merupakan agama mayoritas di India. Bagaimana perkembangan dinasti Mughal di India? Siapa saja yang pernah memerintah dinasti Mughal? Bagaimana perkembangan dinasti Mughal? Mari kita pelajari bersama. Dinasti Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Dinasti Mughal bukanlah kerajaan Islam yang pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka dinasti ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan dinasti ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan. Yang kedua, setelah sebelumnya mengalami kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Meskipun demikian, dinasti Mughal telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Khairuddin Muhammad Babur, yang lahir pada tanggal 24 Februari 1483 Masehi. Ayahnya bernama Umar Syekh Mirza, keturunan kelima Timur Leng, seorang Amir Fargana. Adapun ibunya adalah seorang keturunan langsung Jak Tuai, putra Genghis Khan. Pada tahun 1949, ayahnya telah wafat dan ketika itu usianya 12 tahun. Babur diangkat menjadi penguasa Fargana menggantikan ayahnya yang telah wafat. Meskipun masih relatif muda, Babur telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Ambisi penguasa Delhi tampaknya diilhami oleh kebesaran kakeknya, yaitu Timur Leng. Dalam mewujudkan ambisinya, Babur menyerang Samarkand 3 kali dan tiga kali pula gagal. Penyerang yang ketiga menyebabkan ia terusir dari Fargana, tetapi kegagalan itu bantuan Raja Ismail I dari dinasti Syafawi, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494, kemudian menduduki Kabul tahun 1504. Setelah mengalahkan Kabul, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Saat itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis menjadi stabilitas pemerintah menjadi kacau. Alamkan paman Ibrahim Lodi bersama Daulat Khan mengirim utusan ke Kabul untuk meminta bantuan Babur menjatuhkan Ibrahim di Delhi. Kesempatan emas itu tidak disia-sia. Pada tahun 1525, Babur menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Terjadilah pertempuran dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Dengan demikian, tidak ada yang berkuasa di India. Babur segera mendirikan pemerintahannya di Delhi dan berdirilah dinasti Mughal di India. Beberapa faktor berdirinya dinasti Mughal adalah ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia dan sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Kemenangan yang dicapai oleh Babur merupakan ancaman bagi para raja Hindu di anak benua India. Oleh karena itu, lebih banyak melakukan konsolidasi ke dalam untuk memperkuat pasukannya dalam menghadapi berbagai kemungkinan serangan dari mereka, dan di samping itu juga berusaha memperluas wilayah kekuasaannya. Babur dapat menguasai India bagian utara setelah melakukan pertempuran yang tak henti-hentinya, sebanyak 3 kali pertempuran melawan pasukan Raja Hindu dengan sekutunya. Dia meninggalkan sebuah kerajaan yang meliputi Badakhshan, Afghanistan, Punjab, Delhi, utara Bihar, dan wilayah-wilayah yang membentang ke selatan hingga garis pertahanan yang ditandai dengan bentang-bentang Biyana, Ranthambore, Gwalior, dan Manderi. Selama masa kejayaannya, dinasti Mughal menguasai wilayah yang amat luas, meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oudh, Allahabad, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bengal, Kandes, Berar, Kashmir, Bajipur, Golconda, Lahore, dan Trichinopoli. Dalam bidang ekonomi, Mughal telah mengekspor kain ke Eropa.
Adapun urutan-urutan penguasa kerajaan Mughal, yaitu 1. Zaharuddin Babur 1482 sampai 1520 Masehi. Yang kedua ada Humayun 1530 sampai 1539 Masehi. Yang ketiga ada Akbar Shah 1 1556 sampai 1605 Masehi. Yang keempat ada Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi. Yang kelima ada Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi. Yang keenam ada Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Yang ketujuh ada Muazzam atau Bahadur Shah I 1707 sampai 1712 Masehi. Yang ke-8 ada Azimushah 1712 Masehi. Yang ke-9 ada Jihandar Shah 1712 Masehi juga. Yang ke-10 ada Farrukhsiyar 1713 sampai 1719 Masehi. Yang ke-11 ada Muhammad Shah 1719 sampai 1748 Masehi. Yang ke-12 ada Ahmad Shah 1748 sampai 1754 Masehi. Yang ke-13 ada Alamgir II 1754 sampai 1759 Masehi. Yang ke-14 ada Shah Alam II 1759 sampai 1806 Masehi. Yang ke-15 ada Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi. Yang ke-16 ada Bahadur Shah II 1837 sampai 1858 Masehi. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mughal mencakup berbagai aspek, antara lain, yang pertama politik dan administrasi. Dinasti Mughal berhasil menyatukan hampir seluruh anak benua di India di bawah satu kekuasaan. Ini memberikan stabilitas politik yang memungkinkan perdagangan dan budaya berkembang pesat. Pemerintahan yang terpusat dan sistem administrasi yang efisien dengan pembagian wilayah yang jelas, serta penggunaan pejabat tinggi yang terlatih memudahkan pengelolaan negara. Yang kedua, ekonomi. Di bawah pemerintahan Mughal, India menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Indonesia dengan barang-barang seperti tekstil, rempah-rempah, dan permata diekspor ke Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Yang ketiga, budaya dan seni. Seni Mughal mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan. Pembangunan arsitektur yang megah seperti Taj Mahal, masjid-masjid besar, dan istana menjadi simbol kejayaan budaya. Lukisan Mughal yang menggabungkan unsur-unsur tradisi Persia dan India berkembang pesat selama periode ini. Yang keempat, agama dan toleransi. Salah satu aspek penting dalam pemerintahan Mughal adalah kebijakan toleransi agama, terutama yang dilakukan oleh Kaisar Akbar. Ia mendukung dialog antar agama dan menciptakan kebijakan yang mendukung kerukunan antara umat Hindu, Muslim, dan agama lainnya. Walaupun dinasti ini berlandaskan pada Islam, pemimpin Mughal tidak memaksakan agama mereka kepada rakyat yang mayoritas beragama Hindu. Yang kelima, militer. Dinasti Mughal memiliki pasukan yang kuat dengan teknologi militer yang maju pada masanya. Mereka menggunakan senjata api meriam dan strategi perang yang terorganisir dengan baik untuk menguasai wilayah yang luas. Dinasti Mughal mengalami kemajuan yang signifikan selama pemerintahan beberapa kaisar besar, terutama masa pemerintahan Akbar, yaitu pada tahun 1556 hingga 1605, lalu Jahangir pada 1605 hingga 1627, dan Shah Jahan pada tahun 1628 hingga 1658. Faktor internal kemunduran peradaban Islam pada masa dinasti Mughal. Yang pertama ada perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan terjadi sebelum Aurangzeb. Namun pada periode tersebut, ketika terjadi perebutan kekuasaan, para pemenang dan dalam perebutan kekuasaan sebelumnya adalah orang-orang yang berwibawa serta sanggup untuk membawa dinasti Mughal ke arus pasang naik. Yang kedua ada kebijakan represif Aurangzeb dalam pemerintahannya terlalu memaksakan kehendaknya, terlebih kepada mereka para penganut konflik agama. Yang ketiga ada konflik agama. Sebelumnya wilayah anak benua India adalah wilayah tempat lahir dan bertemunya agama-agama besar di dunia. Yang keempat adalah saling berebut dalam kegiatan perdagangan. Misalnya Gujarat
Gujarat pernah menjadi tempat persinggahan para pedagang dari jalur laut dan darat. Yang kelima, ada intervensi asing. Berawal dari permohonan Inggris untuk tinggal di India pada tahun 1608 yang ditolak Inggris, baru diterima masuk India pada tahun 1610. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor eksternal dari runtuhnya Daulah Mughal. Yang pertama, yaitu adanya serangan dari Persia atau khususnya serangan dari Daulah Syafawi, serta adanya perseteruan atau pertingkaian antara Daulah Mughal dengan Afghanistan. Faktor kedua, yaitu adanya gerakan relivalis Hindu yang berkembang dengan pesat dan mereka menampilkan diri mereka sebagai gerakan anti-Islam. Dan faktor yang terakhir atau faktor yang ketiga, yaitu adanya serangan besar dari Inggris ketika Daulah Mughal mulai melemah. Pada saat itu, Inggris mengusir-ngusir pemberontak yang berasal dari Delhi, kemudian banyak rumah ibadah yang dihancurkan oleh Inggris, serta Inggris mengusir Bahadur Shah yang pada saat itu merupakan raja terakhir dari Daulah Mughal. Dengan demikian, dengan terjadinya pengusiran Bahadur Shah, maka dapat dinyatakan pada saat itu sudah runtuh Daulah Mughal atau sudah tidak ada lagi Daulah Mughal untuk selama-lamanya. Itu adalah peninggalan dari dinasti Mughal. Peninggalan dari dinasti Mughal di India ini sangat beragam dan menunjukkan kemegahan arsitektur, seni, serta kebudayaan yang berkembang pada kekuasaan tersebut. Peninggalannya itu yang pertama ada Taj Mahal. Taj Mahal ini terletak di Agra. Taj Mahal merupakan monumen yang paling terkenal di dunia, dibangun oleh Kaisar Shah Jahan untuk mengenang istrinya. Taj Mahal dihiasi oleh marmer putih yang diukir serta permata putih yang menunjukkan arsitektur Mughal yang megah. Yang kedua yaitu ada Benteng Merah. Benteng Merah dibangun oleh Kaisar Shah Jahan di Delhi. Benteng Merah merupakan pusat administrasi serta tempat tinggal raja. Yang ketiga yaitu ada Masjid Jama. Masjid Jama adalah masjid terbesar di India, dibangun oleh Kaisar Shah Jahan di Delhi, memiliki 3 kubu besar serta menara-menara yang tinggi. Masjid Jama dibangun oleh perpaduan antara Islam dan Hindu. Selanjutnya ada Benteng Agra. Benteng ini juga terkenal di Agra, dekat dengan Taj Mahal. Dibangun oleh Kaisar Akbar, benteng ini adalah kompleks besar yang mencakup berbagai bangunan istana, masjid, dan taman. Benteng Agra mencerminkan perkembangan arsitektur Mughal yang berpadu dengan gaya lokal. Selanjutnya ada miniatur lukisan. Selain arsitektur, seni lukisan miniatur berkembang pesat pada masa Mughal. Karya seni ini biasanya menampilkan potret raja, adegan kehidupan sehari-hari, serta cerita epik dan diwarnai dengan detail halus dan warna yang hidup. Sistem irigasi dan kebun atau charbagh. Mughal juga terkenal karena membangun taman bergaya charbagh, yaitu kebun yang dibagi menjadi 4 bagian untuk melambangkan taman surga. Taman irigasi canggih dan yang dikembangkan pada masa ini sangat membantu pertanian. Sampai sini dulu penjelasan tentang Daulah Mughal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.